Ini dokter, oh ini dokter saya. Iya, betul. Selamat pagi dokter, masih makan diri. Nama saya Agung, Dr. Agus. Enggak berat. Agus. Dengan NIM 2510-181. Saya di sini melakukan pemeriksaan kranial nomor 1 dan 2 dokter. Pasien bisa diakomodir pasien? Ya, Pasien mundur. Enggak, maksudnya agak. Nah, biar yang lain. Jadi di sini saya akan makan dulu pada pasien. Ya Pak, izin makan. Ada apa? Gung. Pagi Bapak, dengan saya Dr. Agung. Saya jaga di Poliklinik pagi hari ini. Saya dengan Bapak Fahri. Iya. Usianya berapa Pak? 18 tahun. Baik Bapak ya. Ya Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di nervus 1, olfaktif dan juga nervus 2 optikus. Jadi nervus 1 itu di bagian penghidup Bapak, kemudian juga nervus optikus itu di bagian mata Bapak ya, tepatnya di pupil. Ya Pak, jadi pemeriksaan ini saya akan menggunakan beberapa alat Pak ya. Jadi mungkin seperti bau-bauan dan juga ada ini mana? Penlight. Penlight mana? Allahu Akbar. Oh guys. Penlight. Jadi mungkin akan sedikit tidak nyaman ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya baik Pak, kemudian Bapak saya akan ke bed pemeriksaan, cuman ya di sini aja. Maksudnya bednya tuh dipakai. Kemudian saya akan melakukan persiapan diri dengan mencuci tangan 6 langkah dan juga menggunakan handskun, glove skin to skin. Dan juga di sini ada beberapa alat, yaitu ada bau-bauan yang khas, ada tembakau, kopi dan juga teh. Lalu ada penlight, handskun, dan juga ada spatula lidah, sama ada juga kasa. Cuman akan saya gunakan di nervus kedua, cuma 2 aja, bau-bauan sama penlight. Ya Pak, jadi saya langsung saja Bapak ya. Jadi di nervus 1 ini saya akan memperkenalkan dulu ya Pak ya baunya. Ini bau kopi, Bapak. Ya, bau kopi. Sorry guys, saya kelewat. Kita periksa dulu hidung pasien. Bapak silakan mendongak. Ya, di sini Pak ya, di center Pak, di sini pegang. Agak dongak lagi Pak. Ya. Di sini kita melihat apakah ada sumbatan ya, apakah ada upil, apakah ada polip. Ya udah, benar doang. Terus ya jadi hasilnya Bapak tidak ada Pak, bersih, tidak ada polip. Jadi tidak ada sumbatan sama sekali. Kemudian saya izin menggunakan diri, bukan membelakang. Kemudian ada kopi, dan sudah air, kemudian ada teh, ya Pak, coba dia. Iya. Ya teh, ada tembakau, ya Pak. Biasa bapak kayaknya. Oke Bapak, sekarang silakan untuk menutup matanya, lalu tutup salah satu hidung kiri dulu Pak, silakan ditutup. Itu dulu. Kiri. Kau kiri. Pakai bentuk aja, pakai bentuk. Ya, biar. Silakan Pak, ini bawakan di situ Pak. Oke, baik. Lihat itu. Sekarang hidung kanan Pak, silakan ditutup. Kemudian, oke ini bawa Pak. Tembakau nih. Baik, bawa tembakau. Oke, sudah selesai Bapak, silakan untuk dibuka matanya Pak. Oke, jadi di hasil pemeriksaan penghidup tadi, Bapak bisa menebak dengan benar ya yang saya berikan. Jadi fungsi penghidup Bapak masih normal atau normal semua. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata ya Pak. Jadi pertama-tama saya akan melihat dulu bagian kelopak mata Bapak. Bapak lurus ke depan. Di sini. Di sini kita perhatikan matanya biasa aja. Maksudnya nggak ada mata. Kalau lurus ini matanya jadi kecil, ya. Ini kita melihat di kelopak mata apakah deviasi atau tidak simetris, dan juga bundarannya di diameternya tuh sama apa enggak, dan juga bundarannya tuh sempurna apa enggak. Baik, hasil pemeriksaan Bapak Fahri untuk kalau matanya normal ya Pak ya. Pupil matanya normal ya Pak. Tidak, pupil mata Bapak simetris ya, tidak deviasi. Lalu kemudian saya izin untuk melakukan pemeriksaan mengecek refleks pupil langsung atau tidak langsung. Terus saya akan mengecek yang langsung dulu Pak. Saya akan tepul ke depan matanya. Lihat dulu langsung. Ini jaraknya 30 cm ya, jarak 30 cm dari mata pasien. Baik, nah yang tidak langsung Bapak bisa tangannya di depan hidung dan naik lagi Pak. Kalau gitu masih ada celah ya? Ada celah. Dokternya sudah proba. Dokter apa? Iya. Tapi kok pasien. Ini pengalaman 20 tahun ini. Real.
Oke, baik Bapak ya, saya cek, saya izin senterkan ya Pak ya, mungkin sedikit tidak nyaman, tapi ini aman ya Pak. Matanya, oh jangan tangan senyum, saya jadi kecil. Mohon maaf Pak, akan jangan sih, matanya kecil banget Pak. Izin ya Pak ya, jaraknya 30 cm dari pasien. Oke, yang sebelah kanan. Baik, sudah Bapak. Sudah. Lagi. Jadi dari hasil pemeriksaan refleks pupil juga Bapak masih normal, tidak ada kelumpuhan pada saraf optik Bapak ya. Jadi ketika saya senterkan baik langsung dan tidak langsung pupil Bapak kedua-duanya fase kontriksi atau mengecil. Bapak silakan kembali ke kursi konsultasi. Kemudian silakan mencuci tangan, pasien sekun, mencuci tangan dan melakukan serum WHO. Kemudian balik lagi ke pasien. Bapak, hasil dari pemeriksaan yang telah saya jelaskan tadi akan saya masukkan di rekam medis. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Dan kemudian saya kembali ke sini. Kemudian saya akan merapikan pemeriksaan sudah selesai. Kemudian saya akan merapikan alat yang sudah saya gunakan. Oke. Nah itu kan 1, 2 ya teman-teman. Nah untuk di bagian kemarin di bagian sosialisasi itu di bagian sini ada dibilangin kalau misalnya pemeriksaan nervus kranial 1 sampai 6, nervus 1, 2. Nah, yang nervus 2 itu refleks pupil aja. Jadi misalnya ada yang tanya kok nggak pakai Snellen chart, kok nggak pakai jari-jari tangan, karena di sini tulisannya refleks pupil. Ya, kemudian yang 3, 5, nah 5 ini tulisannya tanpa menggigit Tom's petal. Jadi nggak perlu digigit. Ya, jadi udah ada keterangannya. Oke, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 3, 4 dan juga 6. Jadi izin Bapak. Ya nggak apa-apa ya. Ya udah sekalian di depan. Izin Bapak, di sini saya. Nggak apa-apa. Oh. Izin Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve 3, 4 dan juga 6. Ini ada di bagian mata Bapak. Izin saya untuk melihat dulu bagian mata Bapak apakah terdapat celah mata yang tidak simetris atau deviasi. Baik, normal. Kemudian apakah terdapat Bapak sering kedip-kedip? Tidak ya, tidak ada diplopia. Nah, teman-teman nanti juga baca-baca lagi ya. Kalau misalnya nanti ditanyain dokternya itu apa diplopia, deviasi itu apa gitu. Deviasi itu ketidaksimetrisan. Kalau misalnya diplopia itu penglihatan ganda, dan ptosis itu kayak kelopak matanya turun sebelah gitu. Itu udah ada di kitab posisinya. Oke, baik. Untuk dari inspeksi terlihat tidak ada kelainan ya Bapak. Saya akan lanjutkan dengan pengecekan nervus kranial ketiga, yaitu kelopak mata Bapak. Jadi Bapak silakan mohon memejamkan mata. Nanti Bapak mencoba membuka mata, saya mencoba menahan ya Bapak. Mohon maaf, izin untuk memegang mata. Easy jadi lucu. Izin untuk memegang matanya. Ya silahkan Bapak dibuka matanya. Ya, baik. Jadi memang gini-gini guys ya kan. Kalau di nervus 3 ini emang kita mencoba membuka, tapi nanti di facialis di ketujuh nanti kita ya coba dibuka. Oke. Jadi ini yang bekerja pada nervus ketiga ini bagian levator palpebranya. Jadi bagian otot levator palpebranya baik normal ya Bapak, terdapat sebuah kontraksi. Kemudian saya akan melanjutkan dengan sebenarnya ada refleks pupil tapi telah dilakukan pada nervus opticus, jadi nervus kedua. Jadi langsung kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan akomodasi Bapak. Jadi silakan Bapak melihat ke jarak jauh, kemudian nanti Bapak silakan melihat ke bagian jari saya. Nah, kita mengecek bagian pupilnya, apakah pupilnya dari jarak jauh ke jarak dekat ini mengecil. Oke. Lihat dari ke sini. Oh, baik. Dari pemeriksaan ini pupilnya mengecil, berarti hasilnya positif. Positif itu ketika pupilnya mengecil. Tapi kalau pupilnya tidak mengecil itu hasilnya negatif, berarti terjadi kelumpuhan pada nervus ketiga. Baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk gerak bola mata Bapak. Untuk dilakukannya setiap ada yang 2 benda, misalnya kayak hidungan 2 lubang atau mata 2 lubang, telinga 2 lubang, itu dilakukannya harusnya satu-satu ya, satu-satu gitu. Jadi jadi silakan Bapak menutup salah satu matanya. Di sini boleh saya Bapak gitu juga boleh. Gak apa-apa. Nanti Bapak pandang tetap lurus ke depan. Silakan lihat tangan saya. Ikuti bola matanya saja yang deketin.
Ayo ikuti jari tangan saya, bola matanya saja yang bergerak. Sorry. Grogi. Terus, oke, terima kasih. Silakan untuk mata yang sebelahnya ditutup. Silakan ikuti jari tangan saya. Oke, ke arah bawah, kemudian ke arah samping. Baik, terima kasih Bapak untuk pemeriksaan gerak bola matanya. Tidak terdapat kekakuan ataupun kelumpuhan pada bagian otot-otot di area mata. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Silakan boleh kembali ke meja konsultasi. Gitu. Nanti dilanjutin pemeriksaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ditanya saraf nervus 3, 4 dan juga 6 itu apa? Jadi nanti kalau misal waktunya masih kan kita bakal ditanya-tanya ya sama dosennya. Ada yang tanya, ada yang diem aja sebenarnya ya, tergantung dosennya. Semoga dapat dosen yang enak ya. Amin. Nah, kalau misal ditanya, nah nanti di bagian mata itu kan ada otot-otot mata. Nah, untuk rectus lateral sendiri, musculus rectus lateral ini diinervasi oleh nervus ke-6 yaitu abdusen. Sedangkan yang di bagian oblik superior itu diinervasi oleh nervus ke-4 yaitu trochlearis. Nah, untuk yang lainnya itu nervus ke-3 oculomotorius. Nah, itu aja sih untuk pemeriksaan nervus ke-3, 4 dan juga 6. Jadi itu jadi kesatuan. Oke, selanjutnya silahkan. Kita lanjut ke nervus ke-5 yaitu nervus trigeminus. Nah, yang pertama kita akan memeriksa refleks kornea matanya. Ini mungkin akan sedikit menganjal. Tolong lihat ke depan, lalu saya akan menyentuhkan kasa ke bagian lateral matanya. Nggak boleh kedip. Oh, kedip. Harus kedip mah. Justru harus kedip. Harus menguji nih. Sesat dokter. Jadi di sini terjadi kedip spontan, sehingga refleks kornea normal dan juga di bagian mata yang diperiksa dan juga di bagian mata kontralateralnya atau di bagian sampingnya. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa sensasi wajah. Saya akan menyentuhkan kasa dan juga tong spatal ini ke wajah Bapak. Tolong beritahukan sensasinya lembut atau keras dan juga di bagian mananya. Tolong ditutup matanya. Ini lembut. Bagian dahi. Nah, ini di bagian dahi ini ada cabang V1 atau ophthalmicus. Lanjut. Tuh keras di pipi kanan. Nah, itu ada di bagian pipi itu ada cabang V2. Lanjut. Tuh lembut di bawah. Sini Tahan lah ya. Mandi bulan. Sup Di mandi. bagian rahang itu ada cabang V3. Boleh dibuka lagi matanya. Jadi nervus Bapak distribusinya normal dan juga simetris. Distribusi. Sekarang saya lanjut izin untuk menyentuh otot-otot punggungnya Bapak. Jadi saya akan menyentuh otot temporalis di bagian pelipis. Tolong Bapak gertakkan gigi. Oh, gini. Ya, gertakkan gigi. Nah, di bagian sini, bagian pelipis akan terdapat kontraksi. Kalian bandingkan keduanya simetris atau tidak. Ngeleng wa. Selanjutnya di bagian otot masseter di bagian sini tolong dirapatkan giginya. Nah, ini juga akan ada kontraksi. Sekali lagi kalian bandingkan simetris atau tidak. Lalu perhatikan bagian rahang bawahnya ada deviasi atau tidak. Nah, lalu Bapak tolong rahang bawahnya diarahkan ke samping. Lalu saya akan mendorong ke arah berlawanan. Nah, ini untuk menilai kekuatan otot pterygoideus. Mirip dah. Baik Bapak, jadi otot-otot punggungnya Bapak tongusnya normal dan juga kontraksinya normal dan juga simetris. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Gak ada. Ada. Teman-teman. Silahkan kembali ke meja konsultasi. Terus kalian lepaskan handscoon-nya dan juga simpulkan washing lagi. Lalu bilang hasil pemeriksaan tadi akan saya catat di rekam medis. Nervus ke-5 Bapak normal semuanya. Terus kalian juga menguji tindakan sudah selesai dilakukan. Saya izin merapikan alat-alatnya. Oke. Kecil banget. Kalau di penguji tuh kasih tahu yang